Shalom, selamat malam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi dalam perenungan malam di Sabtu malam hari ini. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita tetap boleh dihimpun, disertai, sehingga kita masih diperkenankan boleh ada hingga di malam hari ini. Dan sebab itu kita yang mengikuti perenungan malam, sebelumnya mari bersama kita satu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh senantiasa kami rasakan hingga di malam hari ini. Kami menyadari, kami bersyukur bahwa kehidupan kami setiap saat tetap ditopang dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di malam hari ini kami bersama akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mari bersama dengan kami, sehingga kami diberikan hikmat, kekuatan untuk boleh memahami, bahkan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu Tuhan berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Imamat pasal 26 ayatnya yang ke-40 hingga 45. Imamat pasal 26 ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-45, demikianlah firman Tuhan. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi, tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun Sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus, oleh karena ditinggalkan mereka. Dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturanku, dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka. Sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang yang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Saudaraku yang terkasih, salam kasih Kristus selalu untuk kita semua. Ada seorang yang bersaksi tentang pernikahannya ketika usia pernikahannya menjelang 7 tahun. Beliau mengatakan demikian. Menjelang usia pernikahan yang ke-7, saya teringat sebuah janji firman Tuhan yang menjadi bekal sebelum memasuki pernikahan. Berarti sudah 7 tahun saya diberkati dan janji Tuhan itu terbukti hingga saat ini. Tuhan memelihara dan memberkati keluarga kami, termasuk dalam hal keuangan. Demikianlah perkataan dari seseorang tersebut. Dan seseorang tersebut mengingat persis, lalu bersyukur atas anugerah dan campur tangan Tuhan, karena sejak menikah sampai sekarang, semua kebutuhan, semua cinta kasih yang Tuhan berikan, berkat kelimpahan finansial keluarga mereka tercukupi. Bahkan seseorang ini dapat menjamu orang-orang yang datang ke rumah dalam rangka ungkapan syukur. Nah, saudaraku, dari pernyataan seseorang ini menjelaskan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang tidak pernah ikan janji. Bahkan juga dituliskan bahwa Allah itu selalu mengingat akan perjanjiannya bahkan sampai 1000 angkatan pun. Nah, ini membuktikan bahwa janji Allah itu kekal, tidak ada habisnya dan tidak ada batasnya. Bukankah hal ini menenteramkan hati serta meneguhkan iman kita kepada Allah?
Dengan demikian, sebagai responnya, umat Tuhan harusnya hidup setia dan taat di dalam Allah. Perikop pembacaan kita di malam hari ini juga menunjukkan bahwa umat Tuhan mengalami hukuman atau kutuk karena ketidaksetiaan umat pada ketetapan-ketetapannya. Nah, tujuan hukuman Tuhan bukan untuk membinasakan, tetapi menyadarkan mereka untuk segera kembali kepada Tuhan atau bertobat. Dari sinilah Allah menanti dengan sabar penyesalan mereka, yaitu dalam konteks pembacaan kita bangsa Israel. Jika mereka bertobat dan mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek-nenek moyang mereka pada ayat 40-42 dan merendahkan diri di depan Allah, maka Allah akan mengampuni dan memulihkan mereka. Nah, ini didasarkan karena kasih setia Tuhan Allah yang tidak pernah ingkar janji dan tidak pernah berubah dari keturunan-keturunan sebelumnya. Demikian juga dalam perjanjian baru. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk memulihkan relasi Allah dan umatnya yang sudah terputus karena dosa lewat karya penebusan Yesus di kayu salib. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mengerti akan hal ini, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Memang terkadang kehidupan kita saat ini penuh dengan tantangan dan pergumulan. Di mana-mana kita mengalami banyak godaan secara lahiriah yang akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Kita menjalani hidup membelakangi Tuhan karena kita merasa mampu menjalani hidup tanpa Tuhan. Kita mampu menjalani hidup tanpa Tuhan karena kita merasa kita memiliki segala sesuatu yang kita miliki. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada juga orang yang menjual iman atau mengkompromikan iman mereka dengan tawaran duniawi yang menggiurkan. Saudaraku, ingatlah, hal tersebut tidak akan pernah membawa kita kepada kebahagiaan yang kekal, namun justru dapat membawa pada keretakan hubungan dengan Tuhan dan pada akhirnya kehilangan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, sebagai manusia yang berdosa, kita harus menyadari bahwa diri kita memang butuh Tuhan. Butuh Tuhan untuk apa? Untuk menjaga kehidupan ini agar tidak jatuh dalam dosa, sebab upah dosa adalah maut. Tuhan sendiri sudah mengalah, berkorban hati, perasaan, rela memberi dirinya untuk manusia. Masakan manusia tetap hidup bebal dengan pemikiran dan kesenangannya sendiri? Jika demikian, kita harus segera bertobat. Dan jangan sampai Tuhan Allah memalingkan muka dari kita. Dengan penebusan yang Tuhan Yesus sudah lakukan di masa-masa prapaskah ini, mari hendaknya mengingatkan kita bahwa benar janji Tuhan itu selalu digenapi dan tidak berkesudahan, asal kita tetap hidup dalam kesetiaan dan ketetapan pada firman-Nya. Dengan demikian, karena janji Tuhan selalu digenapi dan tidak berkesudahan, respon kita, mari bersama kita memperbaharui diri. Ketika kita memang masih hidup dalam dosa, mari bersama kita kembali, kita bertobat, agar kehidupan kita kembali dikuduskan di dalam Tuhan. Jangan menyalahgunakan kasih Tuhan, tapi hiduplah setia menaati ketetapan dan kehendak Allah, serta percaya penuh bahwa Allah menyediakan apa yang kita butuhkan, agar kita berbahagia, kita diberkati, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan di malam hari ini. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang tak henti-hentinya boleh kami rasakan. Bahwa janji Tuhan selalu digenapi dan tidak berkesudahan. Biarlah dengan respon itu, sebagai orang percaya kami tetap mau hidup di dalam Tuhan. Ketika kami jauh dari Tuhan, biarlah kami bertobat, kami kembali kepada Tuhan, dan menyadari atas segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Jika di malam hari ini kami masih boleh ada, itu semua juga karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mungkin kami akan beristirahat malam, ataupun kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan sendiri yang boleh menyertai memberkati kami. Dan esok pagi Tuhan, ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan, kami akan bersama
memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah hari Minggu. Biarlah kami boleh datang beribadah dengan bersama keluarga meskipun secara virtual, tapi kami percaya ketika kami beribadah dengan sungguh, Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami, permohonan kami, yang kami mau peralaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kepada Bapa di surga kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.